Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Munira. Saya dari kelas Tadis IPS semester 1 ingin memaparkan materi tentang sifat mausuf. Yang pertama, isim mausuf atau kata sambung ialah isim yang bermanfaat untuk hubungkan sejumlah kalimat atau pokok benak menjadi satu kalimat. Maksudnya bahwa masing-masing isim ma'rifat tersebut akan menjadi jelas bila estafet dengan kalimat sesudahnya yang disebut silah. Silah atau anak kalimat tersebut harus mempunyai dhamir yang berpulang kepada isim mausul. Macam-macam isim mausul. Macam-macam isim mausul terbagi menjadi dua. Yang pertama, isim mausul ismi. Isim mausul ismi adalah isim mausul yang selamanya butuh kepada silah dan naid. Yang kedua, isim mausul harfi. Isim mausul harfi merupakan isim di mana huruf pada silanya ditahwili dengan nama dar. Isim mausul harfi terbagi menjadi 3 macam. Yang pertama, huruf an atau pembacaan hurufnya adalah dengan fathah. Yang kedua, huruf ka. Huruf ini hanya dapat digunakan dengan fi'il mudhari. Yang ketiga, huruf lah. Huruf lah yang digunakan dengan mausul dapat masuk dengan fi'il mudhari dan fi'il madi. Bentuk-bentuk isim mausul. Ada 5 bentuk isim mausul. Yang pertama, bentuk mausul mufrad dan bentuk mausul nutsana. Mufrad artinya tunggal, sedangkan mutsana artinya ganda. Yang kedua, bentuk mausul jamak atau banyak. Yang ketiga, bentuk mausul zah. Yang keempat, bentuk mausul silah. Bentuk silah mausul. Yang kelima, bentuk mausul ayun dan silanya. Baiklah, saya akan lanjut ke materi kedua, yaitu tentang huruf dan isim istifham. Pengertian isim istifham. Isim istifham adalah huruf yang berfungsi untuk menanyakan sesuatu dalam bahasa Arab. Pengertian isim istifham menurut istilah dalam kitab Al-Mujam Al-Mufassal, istifham adalah mencari pemahaman tentang hakikat, nama, jumlah, serta sifat dan suatu hal. Istifham dalam ilmu balaghah. Dalam balaghah, kalimat tanya disebut istifham yang merupakan bagian dalam ilmu ma'ani dan dapat diartikan sebagai kata tanya yang digunakan untuk meminta kekurangan terhadap sesuatu yang belum diketahui sebelumnya. Huruf istifham. Adwatul istifham atau uslub istifham, alat-alat bertanya dalam bahasa Arab itu ada 2. Yang pertama, hamzah istifham. Hamzah istifham biasa diartikan dengan apakah. Yang kedua, hal. Berbeda dengan hamzah istifham, hal hanya digunakan pada jumlah. Perbedaan isim istifham dan huruf istifham. Sementara huruf istifham hanya terdiri dari 2 kata, hamzah istifham dan hal. Perbedaan kedua, asmaul istifham memiliki kedudukan
i'rab, bait atau rofah, nashab maupun jar. Adwatul istifham. Adwatul istifham, kata tanya, adalah kata yang digunakan untuk menanyakan sesuatu baik yang berakal ataupun tidak berakal. Contoh isim istifham. Yang pertama, ma, artinya apakah. Contoh kedua, man, artinya siapa. Contoh ketiga, mata, artinya kapan dan bisa digunakan untuk menanyakan waktu. Contoh keempat, ayyana, artinya kapan. Contoh kelima, kaifah, artinya bagaimana. Contoh keenam, aina, artinya di mana. Contoh ketujuh, anna, artinya bagaimana, sama seperti kaifah. Contoh ke-8, kam, artinya berapa. Dan contoh yang terakhir ayu, artinya yang mana. Baiklah, saya akan lanjut ke materi yang ketiga, yaitu mudhof dan mudhof ilaih. Pengertian mudhof dan mudhof ilaih. Mudhof adalah isim yang berada di awal dalam keadaan nakirah tapi tanpa tanwin. Sedang yang disebut mudhof ilaih adalah isim yang kedua terletak setelah mudhof. Para ulama nahwu berselisih pendapat tentang yang mengajarkan mudhof ilaih. Menurut sebagian di antara mereka, ada yang menyatakan bahwa mudhof ilaih dijarkan oleh huruf yang diperkirakan keberadaannya, yaitu lam atau min atau fil. Ada juga yang mengatakan bahwa mudhof ilaih dijarkan oleh mudhof. Pendapat ini adalah pendapat yang sahih di antara pendapat-pendapat yang lainnya. Macam-macam bentuk mudhof ilaih. Ada dua macam. Yang pertama, mudhof. Mudhof ilaih yang berbentuk isim ma'rab harus selalu majrur. Yang kedua, mabni. Mudhof ilaih yang berbentuk isim mabni tidak mengalami perubahan harokat akhir sesuai dengan bentuk aslinya. Mudhof yang diidhofkan. Secara umum, kandungan makna idhofah mempunyai 3 arti: bermakna man atau dari, bermakna lah atau milik, bermakna fah atau di dalam. Apabila mudhof berupa isim yang berakhiran dengan alif dan mudhof ilaih berupa ya mutakalim, maka ya ditulis dengan harokat fathah. Apabila mudhof berupa isim yang berakhiran dengan ya dan mudhof ilaih berupa yang mutakalim, maka ya ditulis dengan fathah yang ditasdid. Hukum mudhof. Mudhof tidak diketahui alif lam. Yang kedua, akhiran pada mudhof dalam idhofah tidak boleh ditanwin. Yang ketiga, membuang nun mutsanah atau jamak pada mudhof dalam idhofah. Baiklah, saya akan lanjut ke materi yang keempat, yaitu mubtada dan khobar. Pengertian mubtada. Mubtada secara bahasa merupakan bentuk isim maf'ul dari kata ibtada, berarti permulaan. Hal itu sesuai dengan kondisinya yang berada di awal jumlah ismiyah. Adapun secara istilah, mubtada adalah isim yang beribrab marfu
yang bebas dari amil-amil lafdiyah. Yang dimaksud amil adalah sesudah atau faktor yang mempengaruhi kata sehingga dia beri rafah, nashab, jar, ataupun jas. Ia mempunyai dua macam, yakni amil lafdiyah dan amil maknawiyah. Hukum-hukum mubtada dan khobar. Mubtada memiliki 5 hukum. Yang pertama, wajib rafah sekali tempo. Mubtada dibaca jar dengan menggunakan ba atau min, yang keduanya berupa zaidah, tambahan, atau dengan menggunakan rubbah, yang mana rubbah adalah huruf jar yang diserupakan dengan zaidah. Yang kedua, wajib berupa isim ma'rifat atau berupa nakirah mufidah, nakirah yang bisa memberikan faidah. Yang selanjutnya, wajib membuang mubtada. Dan sesungguhnya hukum asal dalam mubtada adalah mendahuluikannya dan mengakhiri khobar. Para ahli nahwu menyebutkan hukum daripada khobar adalah: yang pertama, wajib marafah, membaca harakat dhammah atau khobar. Yang kedua, khabar pada dasarnya haruslah nakirah. Yang ketiga, khabar haruslah disesuaikan atau ikut kepada mubtada dari segi tunggalnya atau tasniyah, bentuk duanya ataupun jamak. Yang keempat, boleh menghilangkan khabarnya apabila ada dalil yang menunjukkan kepadanya. Yang selanjutnya, wajib menghilangkan khabarnya. Yang selanjutnya, khabar boleh banyak dan beragam, sedangkan mubtada hanya satu. Yang terakhir, boleh dan wajib didahulukan khabar daripada mubtada. Jenis-jenis mubtada dan khabar. Jenis-jenis mubtada yang pertama, mubtada isim dohir, mubtada isim domir, dan mubtada khobar. Sementara itu, khobar juga terbagi menjadi 2 jenis. Yang pertama, khobar mufrad, atau khobar ini ialah khobar yang tidak berupa jumlah atau kalimat atau sib jumlah. Yang kedua, khobar ghairu mufrad. Khobar yang bukan dari mufrad. Ada 4 macam khobar ghairu mufrad, yaitu dor, jar majrur, jumlah fi'liyah, dan jumlah ismiyah. Baiklah, saya ke materi selanjutnya, yaitu isim ma'rifat dan isim nakirah. Pengertian dari isim ma'rifat dan isim nakirah. Isim ma'rifat adalah isim yang diketahui atau dipahami maksudnya, lafaz yang menunjukkan benda tertentu. Sedangkan isim nakirah adalah isim yang jenisnya bersifat ilmiah yang tidak menentukan sesuatu perkara dan lainnya. Singkatnya ialah setiap isim yang layak dimasuki alif dan lam. Pembagian isim ma'rifat dan isim nakirah. Pembagian isim ma'rifat. Isim alam, yaitu isim ma'rifat yang digunakan untuk menamai orang, tempat, hewan, atau benda-benda. Isim domir, yaitu isim kata ganti untuk pembicara dan orang pertama. Domir terbagi menjadi 2, yaitu zahir baris dan domir mustatir. Isim mubham,
Selanjutnya, isim-isim yang dimasuki lah. Isim yang diidhofkan pada isim ma'rifat, dan yang terakhir isim ma'rifat dengan sebab nidah. Materi terakhir yaitu sifat mausuf dan jar majrur. Pengertian sifat mausuf: bila rangkaian dua buah isim atau lebih semuanya dalam keadaan nakira atau tanwin, atau semuanya dalam keadaan ma'rifah alif lam, maka kata yang di depan dinamakan mausuf yang disifati, sedang yang di belakang adalah sifat. Na'at adalah kata sifat, sedangkan man'ut adalah kata yang disifati dalam hal lafah nashab dan jarnya, serta kata yang disifati dari na'at. Ada beberapa ketentuan dalam menyusun sifat mausuf. Yang pertama, apabila yang disifatinya mudzakkar, maka sifatnya harus juga mudzakkar. Yang kedua, apabila yang disifatinya muannats, maka sifatnya juga harus muannats. Yang ketiga, apabila yang disifatinya nakira, maka sifatnya juga harus nakira. Yang keempat, apabila yang disifatinya ma'rifah, maka sifatnya juga harus ma'rifah. Yang kelima, apabila yang disifatinya tunggal atau mufrad, maka sifatnya juga harus tunggal. Yang ketujuh, apabila yang disifatinya mutsanna, maka sifatnya juga harus mutsanna. Yang kedelapan, apabila yang disifatinya jamak berakal, maka sifatnya juga harus jamak. Yang ke-10, apabila yang disifatinya marfu, maka sifatnya juga harus marfu. Yang ke-11, apabila yang disifatinya manshub, maka sifatnya juga harus manshub. Dan yang terakhir, apabila yang disifatinya majrur, maka sifatnya juga harus majrur. Pengertian jar majrur: huruf jar majrur adalah huruf-huruf yang tertentu yang membentuk kata benda atau isim menjadi majrur. Contoh majrur untuk isim mufrad adalah tanda harakat kasrah. Kaidah huruf jar: yang pertama, huruf jar itu setelahnya adalah isim lah bersambung pada isim. Yang kedua, huruf jar itu tidak bersambung pada fiil atau kata kerja yang terikat waktu. Yang ketiga, huruf jar merupakan tanda pengenal isim. Sekian pemaparan materi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.